Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi perataman di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hadirin tamu undangan lainnya yang kami hormati. Saya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala acara pengadilan sumpah janji pegawai negeri Hukuman Pemerintah Selasa 21 April 2020 di Gedung Pakuan dimulai. Mengawali rangkaian acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 823/CAP-174/mutasi tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Gubernur Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, calon pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi pegawai negeri sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 13 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 16 tampilan keputusan ini ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, 2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 3. Kepala Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara Jawa Barat, dan 4. Pejabat lain yang dipandang perlu. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Februari 2020. Gubernur Jawa Barat dicap dan ditandatangani Muhammad Ridwan Kamil. Daftar lampiran keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 823/CAP-174/mutasi tanggal 28 Februari 2020. 1. Dr. Adityo Prananda. 2. Jonas Nailan Freddy Banuria SST. Dan terakhir 1064 MC Mary Kurniasari SPD. Gubernur Jawa Barat dicap dan ditandatangani Muhammad Ridwan Kamil.
Prosesi pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengaduan silakan. Pengambilan sumpah janji. Saudara-saudari, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa setiap calon pegawai negeri sipil pada pengangkatannya menjadi pegawai negeri sipil wajib mengucapkan sumpah atau janji. Pada hari ini, Selasa tanggal 21 April 2020, saya akan mengambil sumpah saudara-saudari menurut agama yang saudara-saudari anut. Namun sebelum sumpah tersebut diucapkan, perlu saya ingatkan bahwa sumpah ini selain disaksikan oleh diri sendiri, juga disaksikan oleh semua yang hadir, serta yang terpenting harus diyakini bahwa sumpah yang akan diucapkan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah? Bersedia. Ini ikuti kata-kata saya dengan hikmah. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Ini ikuti bersama. Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, setia dan taat sepenuhnya setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, bahwa saya akan senantiasa junjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Pengambilan sumpah janji ini dan pulang untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya, penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah janji dan fakta integritas. Kami persilakan untuk maju depan. Pertama, Bapak Dr. Adityo Prananda.
Selanjutnya Bapak Jonas Meilan Freddy Banurea SSE. Selanjutnya Ibu MC Mary Kurnia Sari SPD. Penandatanganan selesai. Selanjutnya penyerahan surat keputusan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Barat yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil SPMUD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Kepala BKD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati para Kepala Dinas, Kepala UPD, yang saya hormati para PNS yang baru saja diambil sumpah jabatannya, yang ada di berbagai tempat di seluruh Jawa Barat. Saya ucapkan selamat atas pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Kedua, saya ingin mendoakan agar semua yang hadir, semua yang baru dilantik dan diberi sumpah jabatan, untuk Allah berikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan semua daya dorong yang optimis dalam penugasan selanjutnya kepada masyarakat Jawa Barat. Kami memohon maaf, pelantikan yang seharusnya atau pengambilan sumpah yang seharusnya berada di tempat yang sangat formal, di tempat yang sangat baik atau megah, kita lakukan pertama kali dalam sejarah, dilantik di tempat yang sangat terbatas, di mana lebih dari 1.000 yang dilantik atau diambil sumpah jabatan berada di tempat masing-masing. Ada yang di rumah, ada yang di kantor perwakilan,
Provinsi Jawa Barat di daerah-daerah. Tapi itu tidak mengurangi rasa hikmat kita akan apa yang sedang kita lakukan. Saya ingatkan tugas sebagai PNS minimal ada 3 yang harus dimiliki oleh Anda calon penerus dari kami-kami yang ada sekarang. Pertama, kualitas integritas. Integritas adalah harga mati, integritas adalah fondasi. Jangan sampai goyah, jangan sampai hancur, jangan sampai digadaikan oleh hal-hal yang merusak nilai-nilai integritas. Kembalikan kepada niat. Hari ini Anda diambil sumpah jabatan, berpuluh tahun Anda akan mengalami godaan-godaan, akan mengalami tantangan-tantangan yang mungkin akan merusak nilai integritas itu. Jika niatnya ingin mengabdi, itu adalah niat yang baik. Tapi kalau ada terbersit niat ingin kaya raya, itu adalah niat awal yang akan merusak. Tugas menjadi PNS adalah pengabdian, kemuliaannya adalah keberhasilan melaksanakan tugas, kepuasannya adalah rasa terima kasih keluarga atas pelayanan. Jadi saya ingatkan bahwa fondasi pertama menjadi PNS hari ini adalah integritas. Tugas kedua, nilai kedua yang harus dimiliki adalah nilai melayani dengan sepenuh hati. Anda akan melayani hampir 50 juta warga Jawa Barat. Ada yang paham, ada yang kurang paham, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Ada warga yang sabar, ada warga yang kurang sabar, dan lain sebagainya. Itu harus dihadapi dengan senyum. Itu harus dihadapi dengan keikhlasan. Itu harus dihadapi dengan inisiatif, dengan proaktif. Tidak boleh menunggu, tidak boleh berleha-leha, tidak boleh bermalas-malasan. Kalau ada cacian makian, kita harus sabar. Kita harus lebih baik dan lebih mulia akhlaknya dari mereka-mereka yang dilayani. Jadilah kelompok yang bukan kelompok yang di. Kelompok yang melayani, bukan dilayani. Kelompok yang memberi, bukan yang diberi. Kelompok yang menolong, bukan yang ditolong. Kelompok yang membantu, bukan yang dibantu. Itulah esensi dari PNS Provinsi Jawa Barat, selalu tangannya di atas, bukan tangan di bawah. Ketiga, nilai yang harus Anda miliki adalah profesionalisme. Zaman sudah 4.0, zaman sudah revolusi teknologi, maka Anda harus lebih pintar dari semua yang ada dalam masyarakat di Jawa Barat. Tingkatkan lagi keilmuan, sering-sering membaca buku, ikut seminar, konferensi, apapun untuk meningkatkan kapasitas Anda. Anda tidak boleh kalah kualitasnya dengan mereka-mereka yang bekerja di swasta. Anda harus lebih canggih, lebih pintar, dan sebagainya. Profesionalisme itulah yang harus menjadi kehebatan PNS Provinsi Jawa Barat. Jadi saya ulangi, saya titipkan 3 nilai dalam pidato ini. Tolong ingat-ingat dari sehari ini saat diangkat dengan sumpah jabatan sampai nanti pensiun, bahwa ada 3 nilai dasar yang tidak boleh berubah, yang harus Anda ingat-ingat. 1, jaga integritas. 2, selalu melayani dengan sepenuh hati. 3, selalu meningkatkan diri dalam profesionalismenya. Insya Allah 3 bekal itulah yang akan menjadi fondasi kesuksesan Anda melayani masyarakat. Tidak ada pujian dari masyarakat, tidak masalah, tapi Tuhan mengetahui apa yang Anda lakukan. Oleh karena itu, selalu dalam keseharian pergi dari rumah, dalam berikhtiar bekerja, tingkatkan niat untuk beribadah dalam bentuk pekerjaan dan berkuat dengan doa kepada Tuhan.
Terakhir dari saya, di situasi pandemi COVID-19 ini, Anda-Anda yang baru diambil sumpah jabatan harus menjadi agen perubahan, harus menjadi yang terdepan, bantu tetangganya, bantu masyarakat di RW-nya, bantu di lingkungan-lingkungan yang berkesusahan. Kita ini adalah abdi masyarakat, kita ini adalah terdepan dalam menjadi pamung kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam situasi darurat ini, saya mengajak Anda untuk ikut bela negara, dimulai dari memberikan motivasi secara lisan, memberi keteladanan dengan tindakan. Kami juga sudah melakukan upaya-upaya untuk meringankan masyarakat. Kita memotong dengan keikhlasan sebagian gaji kalau gubernur dan wakil gubernur atau tunjangan bagi mereka yang PNS secara keseluruhan dengan proporsional dan adil. Saya dengar kabar terkumpul 4 miliar rupiah untuk penanganan COVID dan membantu masyarakat. Itulah bela negara hari ini. Itulah harapan masyarakat. Sebelum kita meminta tolong kepada masyarakat, kita menunjukkan kita juga berkorban untuk masyarakat. Sebelum kita menyuruh-nyuruh mereka-mereka untuk turun tangan, PNS Provinsi Jawa Barat sudah menunjukkan bahwa kita ini turun tangan dengan tangan di atas dan lain-lain. Kita tidak butuh PNS yang pengeluh, kita tidak butuh PNS yang sering memberontak, mengkritisi tanpa ingat bahwa Anda bagian dari pemerintah. Kalau pemerintah sudah mengambil kebijakan A, maka Anda tugas pertama tidak bertanya, tapi melaksanakan perintah dan tugas A yang sudah diputuskan pemerintah. Jangan sampai terdengar kabar bahwa PNS Jawa Barat melakukan tindakan-tindakan yang menegatifkan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi atau tingkat 2. Tugas kita dalam sumpah kita tadi dibacakan, menjaga kerahasiaan, taat pada pimpinan, taat pada undang-undang. Anda berbeda dengan masyarakat sipil lainnya. Anda adalah bagian dari pemerintah. Suka tidak suka, apapun kebijakan, Anda harus mengamankan. Itulah yang kita sebut dengan loyal pada pimpinan, loyal pada kebijakan. Mudah-mudahan dalam situasi yang darurat ini, dan kepada Anda-Anda yang tidak bisa hadir di depan saya secara langsung, saya menitipkan pesan-pesan ini, jadilah yang terdepan. The best leadership is leadership by example. Kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menjaga kita, memudahkan urusan kita, dan mempercepat bencana yang hadir di tanah kita ini dengan kekompakan kita. Anda garda di depan yang akan menjadi penolong masyarakat Jawa Barat. Itu sekian dari saya, isi hati dan isi kepala saya, mudah-mudahan bisa dengan jelas didengarkan oleh lebih dari 1.000 PNS yang kami ambil sumpahnya hari ini. Terima kasih, atur nuhun, selamat bekerja, langsung aktif membantu masyarakat, langsung aktif dalam kedinasan, dan menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi terdepan percontohan di Indonesia. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.